Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Jakmal Ardan, dengan NIM 150240271 kelas 153A01. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang IP address dan subnetting. Oke. IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat unik yang diberikan pada setiap perangkat, komputer, laptop, HP, router, printer, dan yang lain-lain yang terhubung ke jaringan komputer, baik jaringan lokal atau local area network maupun internet. IP address berfungsi seperti alamat rumah agar data yang dikirim melalui jaringan dapat sampai ke perangkat tujuan yang benar. Fungsi IP address memiliki beberapa fungsi utama, yaitu pertama, identifikasi host yang menandai perangkat dalam jaringan. Lalu kedua, alamat tujuan data, yaitu menentukan kemana data dikirim. Yang ketiga, pengelompokan jaringan yang dimana membagi jaringan menjadi bagian yang lebih teratur. Keempat, komunikasi jaringan yang memungkinkan perangkat saling berkomunikasi. Lalu di sini ada pembagian IP address. IP address dibagi ada 3 kelas, yaitu ada kelas A dengan rentang IP dari 0 sampai 126 IP, lalu ada kelas B dari rentang IP 128 sampai 191 IP, lalu ada kelas C dari rentang IP 192 sampai 223 IP. Lalu ada di sini dengan maksimal klien A ada 16 juta, lalu kelas B ada 65.000, lalu kelas C ada 254. Jenis-jenis IP address. Jenis-jenis IP address itu ada dua berdasarkan versi dan berdasarkan pengguna. Berdasarkan versi ada dua, yaitu ada IPv4 dan IPv6. IPv4 yaitu panjangnya 32 bit, ditulis dalam 4 oktet dari 0 sampai 155. Contohnya 192.168.137.1. Lalu ada IPv6 dengan panjang 128 bit, ditulis dalam format heksadesimal. Contohnya 2001 DB81. Lalu ada berdasarkan pengguna ada dua, yaitu IP public dan IP privat. IP public digunakan internet dan unik secara global. IP privat digunakan jaringan lokal, tidak bisa langsung ke internet dan tidak bisa langsung ke internet. Lalu ada rentang IP privat yaitu 10.00.0, lalu ada 172.16.0.0, lalu ada 192.168.0.0. Lalu di sini ada IP penggunaan khusus, ada dua, yaitu ada IP loopback. IP loopback ini adalah alamat IP yang digunakan perangkat komputer atau server untuk berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Alamat ini tidak pernah melewati kartu jaringan atau NIC menuju jaringan luar. Ia hanya berputar kembali ke sistem operasi perangkat tersebut. Lalu ada kedua, link lokal. Link lokal atau IP privat, automatic addressing, disebut APIPA. APIPA adalah fitur pada sistem operasi atau seperti Windows yang secara otomatis memberikan alamat IP ke komputer ketika komputer tersebut gagal mendapatkan IP dari server DHCP. Kapan ini muncul? Jika Anda menyeting komputer Anda ke mode obtain IP address automatically, tetapi komputer tidak bisa menemukan router atau server DHCP, atau servernya mati, maka komputer akan memberikan dirinya sendiri alamat yang berawalan menjadi 169.254.0.1. Lalu di sini ada struktur IP address IPv4. Di sini ada kelas A, range kelas A yaitu 10.11.12 dengan subnet mask 255.0.0.0.
Keterangan sebagai network yaitu adalah di 10 ini dan 11.12.1-nya ini merupakan host. Lalu ada IP kelas B, IP kelas range B yaitu uh, dengan IP 172.168.10.1 dengan subnet masknya 255.255.0.0. Keterangan sebagai network yaitu 172.168, lalu keterangan host yaitu 10.1. Lalu ada IP kelas C dengan rentang IP 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0 dengan keterangan network yaitu 192.168.10 dan keterangan host yaitu cuma 1.1. Lalu ada subnetting. Subnetting adalah proses atau teknik dalam jaringan komputer untuk memecah satu jaringan IP atau network yang besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil dan terpisah. Adapun tujuan dari subnetting yaitu pertama menghemat penggunaan IP address, kedua mengurangi trafik jaringan, ketiga meningkatkan keamanan, keempat mempermudah manajemen jaringan. Lalu di sini ada subnet mask dan CIDR. Subnet mask itu dia bertindak sebagai filter, angka bina 32 bit yang bertindak sebagai filter, lalu angka 1 menandakan network dan angka 0 menandakan host. Contoh subnet mask default kelas C yaitu 255.255.255.0. Lalu ada CIDR atau disebut classless interdomain routing. Seringkali Anda melihat IP ditulis seperti ini, 192.168.1.10/24. Angka /24 disebut CIDR. Ini hanyalah cara singkat menulis subnet mask. /24 berarti 24 bit pertama dalam network karena 1 oktet terdiri dari 8 bit. Maka 24 dibagi 8 yaitu 3 oktet. Jadi 3 blok pertama 192.168.1 adalah network dan sisanya adalah host. Lalu ada subnetting, ada subnetting mask CIDR. Kalau 1.1 sampai 126 itu networknya /8. Jadi yang ininya 255 doang, sisanya cuman jadi host. Lalu ada kelas B 128 sampai 191 dengan /16. Maka yang networknya itu ada 255 dan sisa hostnya itu ada 2 juga. Lalu di kelas C ada /24 yang networknya itu ada 3 oktet di 255.255.255.0 yang dimana nolnya itu cuman satu host doang. Lalu di sini contoh perhitungan subnetting. IP address 192.168.10.1, subnet default 255.255.255.0/24. Subnet yang ditentukannya adalah 255.255.255.0 atau /24. Maka untuk menghitung jumlah network dan host yang terbentuk dari alamat IP address di atas adalah di sini ada network yaitu 2 pangkat n atau jumlah bit yang dipinjam dari bagian host dijadikan subnet. Jadi ini artinya tidak ada bit yang dipinjam sehingga hanya ada satu jaringan utama. Lalu di bagian host yaitu 2 pangkat H dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 8 dikurang 2. 2 pangkat 8 ini hostnya ini adalah ini, bagian 000 ini.
2 pangkat 8 sama dengan 256 dikurang 2 menjadi 254 host. Ada segini. Lalu selanjutnya ada IP address dengan /27. Berapakah jumlah network dan host yang terbentuk? Di sini networknya itu ada 3. 1, 1, 1, dan sisanya itu ada 5, 0. Jadi 2 pangkat N yaitu 2 pangkat 3 menjadi 8 network, dan hostnya itu 2 pangkat H dikurang 2 menjadi 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 30. 2 pangkat 32, 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang 2 sama dengan 32 host, lalu dikurang 2 menjadi 30 host. Ya, sekian dari saya. Oke, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat tutorial kabel LAN kabel LAN dari Strike. Pertama-tama di bagian sini kita potong dulu sekali saja. Habis itu di gini. Nah, di gini diutak-utak biar keluar, kan? Keluar jadinya. Habis itu kita susun menggunakan kabel Strike. Susunnya mana guntingnya? Susunnya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Sebentar. Lalu kita susun. Kita pisah-pisahkan dulu, kita urutkan. Kita urut-urut terlebih dahulu. Kita pisah-pisahkan satu-satu. Kita bikin dipecah kayak dibikin bunga seperti ini. Selalu untuk selanjutnya kita bikin diurut-urutkan. Ini yang putih oranye paling pertama. Habis itu urut kedua oranye, urut ketiga putih hijau, urut ketiga putih hijau. Nah, selanjutnya putih hijau, urut keempat biru, urut keempat biru, urut kelima putih biru. Bentar. Urut keenam hijau, urut ketujuh putih coklat, selanjutnya terakhir coklat. Sebentar. Untuk cara membuatnya kok menggunakan RG, dari POV kita harus kayak gini, harus begini.
Nah, putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Selanjutnya kita akan memasang dengan POV kayak gini. POV dari kita begini. Kita pasang cara ininya begini. Cara mandang airnya begini. Bentar, ini karena kepanjangan kita potong dikit. Putih oranye, oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Sebisa mungkin di ujung ini sama di ujung ini harus ngepas sama yang di kabel tembaga ini. Lalu sama di bagian 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 sini ada tambahan lagi buat kabel luar ya, biar jadi ketika mau di crimping jadi lebih kenceng. Jadi yang keikat itu jadi yang diikat itu ikat itu kabelnya, bukan dari RG-RG-nya yang putih oranye-oranye dan yang lain-lain. Selanjutnya kita crimping. Sebentar. Oh, kebalik. Sebentar. Dan jadilah ini. Nah, untuk karena strike berarti satunya lagi itu sama kayak yang sudah dibuat, dan cara bikinnya itu kayak kayak gini juga. POV-nya kayak kayak ngadep sini. Jadi seperti biasa dipotong lagi. Karena udah dipotong segini, kayak kalau kurang di sini kayak kurang, dipotong saja. Aduh, potong sajalah. Sebentar. Kita utek, langsung jadi. Lalu kita urutkan lagi. Sebentar. Ini kalau ada yang mengganggu gini, potong aja nggak apa-apa. Mana. Oh, ini dia. Oh, kita urutkan. Kita pisah-pisahkan seperti tadi, dibuat jadi mekar. Aduh. Sudah dibuat mekar.
Lalu kita urutkan. Aduh, burem. Tadi POV-nya nggak di sini. Berarti gini. Kita putih oren. Putih oren. Putih hijau biru. Putih hijau biru. Putih hijau biru. Putih biru hijau. Putih coklat. Putih oren. Putih hijau biru. Putih biru hijau. Putih coklat. Selanjutnya kita rapikan. Habis itu kita creeping. Burem. Nah, kita tekan terus. Lalu kita creeping. Selanjutnya kita ke uji coba lens tester pakai ini. Dan ternyata berhasil. Tes. Oke, next di sini selanjutnya tadi menggunakan tutorial menggunakan kabel strike. Di sini menggunakan kabel cross. Kabel cross pertama-tama itu kayak strike. Dia sama kayak putih oren, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, yang keduanya itu dia beda. Yang pertamanya itu dia langsung ke putih hijau, putih oren, biru, putih biru oren, putih coklat. Jadi yang dibikin bedanya itu di antara warna hijau sama di oren. Ya. Kalau yang pertama itu kan dia orennya yang paling pertama. Paling pertama. Nah, kalau yang keduanya itu dia hijaunya yang paling duluan. Bedanya di situ. Nah, kita langsung saja buat. Nah, habis itu kita pecahkan seperti tadi.
Oke, sudah dibuat mekar, kita susun. Nah, kita susun pertama putih oranye seperti biasa yang dibuat kabel strike. Putih oranye, putih hijau, biru. Putih hijau, biru. Putih hijau, biru. Putih hijau, biru. Putih, biru, hijau. Nah, putih oranye, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, kita susun, kita rapikan. Oranye, putih hijau, biru, putih, biru, hijau, putih coklat, coklat. Nah, habis itu kita creeping. Weh, burung. Nah, kita creeping. Selanjutnya kita potong yang bawah, yang kedua. Nah, yang kedua itu kan tadi yang pertama, yang awalnya itu dia kan putih oranye duluan. Kali ini yang paling pertamanya itu dia putih hijau duluan. Kita dibuat mekar. Kita buat mekar seperti biasa. Nah, ini dia. Kita buat mekar. Kita buat di mekar. Nah, seperti biasa kita buat mekar. Kali ini yang paling depannya itu dia putih hijau, bukan putih oranye. Nah, yang selanjutnya baru putih oranye. Putih oranye di itunya biru. Nah, selanjutnya putih biru. Jadi putih hijau, hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye. Lalu terakhirnya putih coklat, coklat. Seperti biasa kita rapikan lewat RG. Lalu kita tusuk, tidak masukkan. Lalu kita crimping.
Terus kita tester, pakai LAN tester seperti biasa. Oke, di sini karena menggunakan kabel cross, cara bacanya itu di LAN tester 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, 8 ke 8. Sudah. Berarti oke. Di sini saya benar, saya benar. Di sini sudah berhasil. Dia pertama mana? Mana? Kok nggak kelihatan? Nah, di sini 1 ke 3. Di sini tuh 1 ke 3, 2 ke 6, 3 ke 1, 4 ke 4, 5 ke 5, 6 ke 2, 7 ke 7, 8 ke 8. Dan ini sudah berhasil sudah berhasil membuat kabel cross. Oke, next. Oke, selanjutnya eh, di sini saya akan mengkonfigurasikan mikrotik dan ada beberapa hal yang harus di-download terlebih dahulu. Pertama-tama dari ini Windows 10, ISO Windows 10. Lalu kedua dari router OS, ISO router, ISO mikrotik. Lalu kita akan menggunakan VirtualBox, di-download juga. Oke, karena saya sudah mendownload, maka kita akan sebelum buka VirtualBox, kita ke view network connection. Kita akan nge-share dulu jaringannya. Di sini kita akan memilih jaringan yang kita pakai. Karena saya memakai kabelan atau Ethernet, maka kita pilih ini. Lalu kita properties, lalu kita sharing. Internet itu kita share, kita nyalakan. Kita pilih Ether 2. Lalu sini terbacanya 137.1. Kita pilih yes. Oh, sebentar. Maka kalau itu nggak bisa, berarti di sini kita disable dulu. Property sharing terdua. Yes. Dan baru bisa. Maka di sininya terbaca 137.1. Kita keluar, lalu kita ke Oracle VirtualBox. Kita buat, pertama-tama kita pilih mikrotik. Lalu kita ambil saja, kita pilih. Ini karena saya memakai ini yang tadi sudah dibuat, mikrotik. Lalu kita pilih ISO-nya, mikrotik ISO, open. Lalu ini order, lalu ini order 64 bit. Lalu ke ini 10, 2, 1 giga saja. Ini 1 nggak apa-apa. Ini cukup segini, finish. Sebelum kita nge-start, kita ke setting dulu. Kita ke network-nya. Ini adapter satunya diganti menjadi host only. Lalu adapter 2-nya kita nyalakan buat kliennya. Kita pilih internal network. Itu oke. Lalu kita jalankan.
Nih, ini silang saja. Ini eh, ketik A semua, ketik A ditahan atau di AAA semua. Lalu kita ketik I, lalu kita yes, Y. Sebelum di enter, kita ke device dulu. Kita cabut dulu micro 3. Baru kita enter. Di sini mikrotik login, kita admin. Passwordnya kosongkan saja, kita enter langsung. Di sini kita tidak punya link sesinya, kita pilih N atau No, kita enter. Pilih password yang mudah, gampang atau mudah diingat juga. Jadi kita pilih admin saja lah passwordnya. Admin. Oke. Selanjutnya kita akan buat header satunya dulu. IP add address 192.168.137.2/24. Kenapa 2? Karena di bagian tadi, bagian sini udah dipegang titik 1. Maka di sini menjadi header 2. Interface header 1. Oke. Selanjutnya kita ke IP root add gateway. Ini kita tap saja biar jadi lengkap. 168.137.1. Oke. Selanjutnya IP DNS tab 192.168.1, 1.8.8. Kita tap yes. Jadi kita ke firewall IP firewall add chain not add chain tab not apa ya, SCNet. Oh iya, out interface sama dengan header 1 action masquerade. Lalu kita langsung saja kita ping Google. Udah bisa terhubung apa belum?
terhubung. Kita ping untuk muncul kayak begini, pilih arrow atas ya atau tanda panah ke atas, maka dia akan muncul. Jadi tidak usah mengetik ulang kayak tadi yang panjang begini, tinggal pilih atas maka akan muncul yang dari kita ketik sebelum-sebelumnya. Kita ping IP Ether IP 137.1 nya. 31. Di sini Tmod. Kalau untuk kena Tmod ada tipsnya. Kalau ini cara memperhatikannya itu tinggal di Ctrl+C, maka dia berhenti. Untuk Tmod ini kita ke setting, kita cari firewallnya, kita pilih ini, maka kita akan matikan semua. Ini matikan, private networknya matikan, publicnya kita matikan. Maka kita coba, kita titik 1, maka dia berhasil. Selanjutnya kita coba dari CMD sini, coba kita coba. Tapi nah, berhasil juga. Berhasil. Oke, selanjutnya kita akan buat kliennya. Seperti kayak tadi, kita IP add address 92.168.137. Kliennya yaitu 2.1/24. Terus interface-nya Ether 2. Oke. Lalu kita lihat IP-nya yang sudah kita buat ya dengan mengetik IP add PR. Add itu sama dengan kayak address, cuman di sini saya akan disingkat saja menjadi add aja, biar tidak kepanjangan. IP add PR. Kita dapat Ether 1 Ether 2. Lalu kita ping yang bawahnya, yang klien kita yaitu 192.168.2.1. Nggak bisa. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi klien kita yaitu menggunakan Windows di dalam VirtualBox ini. Kita new, kita namakan Windows 10. Ini kita cari yang sudah kita bikin tadi sebelumnya, dan ini yang kita bikin tadi. Lalu kita pilih ini, mau ini sama aja, kita pilih ini aja, Windows 10. Lalu kita ini, kita uncheck list biar tidak muncul perintah ini. Kita base memorinya 8 saja. Terus number CPU-nya kita 2. Kalau misalnya laptop kalian speknya mumpuni banget, pilih 4 juga tidak apa-apa. Karena laptop saya 2 itu juga
cukup menurut saya. 50 juga cukup, lalu kita finish. Sebelum kita start, kita ke setting dulu. Kita ke setting, kita ke network. Kita adapter 1, attached to-nya kita ke internal network biar kesambung sama mikrotik 2.1 ini. Lalu kita start. Oke, sudah. Kita pilih ini aja, time-nya. Kita ke Indonesia. Lalu kita next, install. Kita klik ini add-on my favorite key. Lalu kita pilih home saja. Lalu kita accept, kita custom, kita next saja. Kita tunggu. Dan sudah selesai. Kita start. Kita anuin dulu. Kita tutup dulu. Tutup. Kita turn off. Dan ini kita akan masukin client 2. Oke. Oke, pertama-tama kita ketik dulu control panel. Kita masukin IP-nya IP static. Jadi ke control panel. Kita ke network. Nah, kita ini network and series center, lalu kita change other setting. Lalu kita klik 2 kali, properties, lalu kita ke IP 4. Lalu kita yang kedua, kita masukkan 192.168.2.2 karena satunya sudah dipakai buat ether 2. Lalu kita 255. Gateway-nya kita pilih titik 1. 268.2.1. DNS-nya kita Indonesia 192.168.2.1. Lalu alternatifnya kita ambil 137.1 saja. Kita oke. Ini kita pilih yes untuk mencari internetnya. Sudah dapat. Suaranya kegedean. Oke, sudah dapat internetnya. Kita ping CMD di sini. Command from. Kita langsung saja ping Google. Google.com.
dan sudah berhasil, artinya sudah bisa internetan. Oke, kita ke web. Kita download, pertama-tama kita download Winbox, lalu kita eh, download Firefox. Kenapa pilih Firefox web? Firefox karena kalau di Firefox itu dia bisa ngeblokir YouTube. Kalau yang lain-lain masih bisa nembus. Jadi kita pilih Firefox saja. Kita klik atas. Kita download now. Habis itu kita download Winbox. Nah, ini kita akan pilih yang versi lama saja. Bebas juga mau pilih yang terbaru. Ini saya akan versi lama, Windows 64 bit. Karena sudah download, sebentar kita pindahkan dulu. Ke sini. Baru kita klik 2 kali. Kita allow access. Kita ke network, kita klik ini, lalu admin, kita masuk, terus oke. Selanjutnya kita setelah masuk dari menu, kita ke user, sistem, user, kita tambah, kita menamakan menjadi Jama, kita pilih full, lalu kita ambil IP-nya ya, yang tadi kita sudah jadikan statik, yaitu 2.2. Lalu passwordnya admin 2 kali, kita apply, kita oke. Lalu kita ke new Winbox, kita ganti nama menjadi Jama, kita connect, maka dia masuk. Kalau kita ke 5, 2.5 kayaknya tidak bisa dah. Kita new Winbox, terus kita connect, maka tidak bisa. Kita balik lagi ke 2, play. Oke. Selanjutnya udah ke user, lalu kita ke service. Kita ke service, yaitu ke IP. Kita matikan port 80. Port 80 itu jadi kalau misalnya kita ke MikroTik web, kita MikroTik web tuh namakan 2.1
1, maka dia bisa masuk. Kita passwordnya admin, kita not now, kita advance. Nah, ini adalah MikroTik, tampilan MikroTik web. Nah, port 80 itu dia berguna untuk mematikan jalan MikroTik web ini. Jadi kita matikan dulu. Kita ke IP, kita ke service. Nah, ini port 80-nya kita matikan. Sebentar. Kita matikan. Kita buka lagi. Sebelumnya kita ini dulu hapus historinya. History clear. Ini kita pilih everything clear. Nah, kita masukkan IP-nya. Maka dia tidak bisa terkonek untuk masuk ke MikroTik webnya. Oke. Selanjutnya kita ke kita ke dinamis dulu. Internetnya jadikan dinamis. Kita ke DHCP server, kita DHCP setup, kita ininya ether 2, ininya benar, kita next, ini next, gateway-nya benar 2.1. Ini dari 2.2 sampai 2.54. Titik satunya kan gateway, jadi mulai ininya 2.2 sampai 2.254. Nah, yang 254 nya diganti, kita ganti ke 10. Ya usah jauh-jauh sampai 254. Add DNS kita checklist. Ini DNS servernya kita benar, kita next saja. Ini ini ganti 50 menit aja. Next. Oke. Karena sudah di DHCP setup, maka kita ke control panel. Kita di bagian control panel kita jadikan dinamis. Properties. Terus kita obtain. Oke. Nah, maka dia sudah mendapatkan internetnya. Internetnya sudah ada. Kalau dia kalau jadikan dinamis, maka dia dapatnya 2.10. Jadi dia mengambil IP paling terakhir. Kita close. Kita oke. Kita close. Oke. Nah, selanjutnya ke user port 80 DHCP. Habis itu kita ke ke bandwidth. Kita bandwidth itu pakai QoS. Kita pakai simple QoS. Kita menamakan internet biasa. Internet aja. Internet. Kita targetnya itu kan yang kita punya IP-nya kan 2.10, maka targetnya yang itu aja kita pakai. 192.168.2.10. Lalu max limitnya itu 5M. Target outputnya 5M, uploadnya juga 5M. Nah, sebelum kita apply dulu, kita lihat dulu nih speed testnya
dapat berapa. Kita speed test dulu dalam Firefox, kita buka, kita ini jalankan. Maka dia mendapatkan di speed test itu lebih dari 10. Nggak ngangkat. Bisa, kita coba lagi. Nah, ini lebih dari 10. Lalu kita bandwidth menjadi 5M. Internet 10 kita apply. Oke. Tadi kan IP-nya yang pas di speed test itu kan lebih dari 10 semua. Nah, sedangkan kita yang bandwidth itu 5 Mbps, 5 Mbps doang. Apakah dia akan nembus atau tidak? Kita uji coba dulu. Hmm. Nah, ini artinya sudah ke limit. Kurang dari 5 itu artinya sudah ke limit. 1, 2. Bentar, kita... Nah, sudah ke limit. Dan ini juga sudah ke limit. Oke. Nah, uh, ini kan karena IP kita sudah ke limit nih, 2.10. Nah, uh, mungkin kalau misalnya kita mau internetan tanpa batas yang tidak berlimit, kita ubah dulu menjadi statik di bagian network ininya. Nah, pertama kita ke control panel. Kita network, kita ini. Kita ubah dulu ke statik kalau misalnya mau pengen internetan lebih cepat. Itu 168.2 titik kan tadi 2.10 ya. Coba kita ganti menjadi 2.5. Ininya 2.1. Oke. Kita close sebentar.
Sudah mendapatkan internet, kita close. Ini oke, ini minimize. Maka kalau dijalankan speed testnya maka lebih dari 5. Itu kalau misalnya kita pengen, kalau misalnya IP kita yang tadinya 2.10 di bandwidthin. Nah, kalau pengen lebih kencangnya lagi, maka dijadiin statisin di bagian uh, network sharing center ini, di bagian ini. Oke, balik lagi ke dinamis. Loh, nah, oke, kita ke WIS lagi. Ini kita disable saja. Kita tambahkan. Kita pengen nyoba namanya apa ya? IP saja. Oh, IP internet. Nah, kita ganti menjadi 2.0. Kita tambahkan menjadi /24. Lalu target uploadnya 4M. Lalu 4M. Nah, ini di sini saya mencoba-nyoba saja. Kita ke speed test. Maka dia ya di bawah dari 4. Ya, berarti berhasil di bawah dari 4. Oke, ini bisa berarti ke tambahkan. Kita nyoba IP banyak. 192.168.2.7. Ini bisa tambah banyak juga. 192.168.2.10. Kita maksnya 3M. 3M juga. Terus kita play. Oke. Kita jalankan. Nah, berarti berhasil di bawah 3. Oke, karena sudah berhasil, kita ke next.
Next itu kita ke blokir website yang berbasis HTTP. Ada HTTP itu kan ada dua, pertama ada HTTP sama ada HTTPS. Nah yang S itu dia security gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeblokir itu pakai filter rule doang. Pertama-tama kita pakai filter rule IP firewall. Nah, kalau yang HTTP-nya itu kita bisa pakai ini, kita ngeblokir, bisa pakai ini. Kalau yang HTTPS itu dia ada layer 7 address list. Nah, pertama kita nyoba yang HTTP. Kita masuk dulu webnya, nama webnya itu kita panggil bc.ic.id. Saja kita panggil juga nusman diri.ac.id. Oh bukan, berarti namanya nusman. Hmm. Nah, loh nggak bisa. Apa sih nama ininya? nusamandiri.ac.id. Oh emang nggak bisa. Beda, karena ini nggak bisa, kita pakai basic ACID aja. Ini chainnya forward, terus bukan ini, berarti ini. Nah, add in interface-nya 2, out interface-nya itu ether 1. Lalu kita ke advance, kita panggil namanya itu bc.ac.id. Lalu kita ke drop. Kita oke. Nah, sebelum itu kita hapus dulu historinya. Kita panggil .ac.id. Maka ini kalau lama gini biasanya bisa. Itu bisa. Itu bisa kebuka. Belum pakai layer 7. Coba. Nggak bisa. Keblokir. Secure connection failed. Keblokir bisa. Oke, selanjutnya kita akan memblokir YouTube menggunakan layer 7. Kalau filter dulu dia tidak bisa. Pertama kita akan tambah, kita menamai
YT. Lalu kita ambil regexp-nya. Kita cari kode regexp YouTube. Kode regexp YouTube layar kode YouTube regexp layar 7. Nah, kita ambil ini, kita salin, kita, nah, loh, berarti sampai sini aja, kita hapus sampai tutup kurung, titik, bintang, terus dolar. Terus kita apply, terus oke. Terus kita tambah, ini actionnya drop, kita panggil YouTube, ininya 2, ininya 1. Lalu kita ke YouTube. Kita klik ini, kita klik atas. Nah, itu dia bisa. Coba kita ke sini. Nah, tetap bisa. Jadi ini keblokir YouTube ya. Dan sudah bisa keblokir. Oke, selanjutnya kita ke blokir YouTube, tapi videonya blokir YouTube, blokir YouTube tapi videonya tidak berjalan. Jadi kayak misalnya nih, kita buka YouTube. Kita cari nama lagunya EEA. Masih Nah, ini belanja kan di tempat lain. Yang original cuma di Lasmal. bisa jalan nih tadi. Aduh, nge-lag-nya. Nah, ini kan bisa jalan. Nah, kali ini kita akan memblok. Sebentar.
Nah, tadi kan itu kan bisa jalan. Nah, kali ini kita akan memblokir YouTube bisa dibuka tapi dia tidak bisa jalan. Pertama kita ke layar 7 lagi. Kita namakan YouTube. Kita ke atas dulu. Nah, yang ini kita copy paste saja. Disilang. Nah, kita copy paste ini. Nah, ini kita hapus, kita ganti menjadi Google Video.com. Google Video. Google Video.com. Terus ini tanda strip ke atas yang arah bawah backspace, bawahnya backspace, youtube.b. Nah, ini. Lalu kita apply, kita oke. Lalu di sini kita panggil 2 1. Kita panggil YouTube. Di sini kita drop play. Kita hapus dulu historinya. Langsung kita buka. Kita cari nama lagunya yang tadi EEEA. Lalu kita yang kedua ini. Maka dia hanya bermutar-mutar saja. Nah, coba. Nah, iya, maka dia akan berputar-putar saja. Jadi ini blokir YouTube. YouTube dia bisa dibuka, tapi pas mencet lagunya itu dia tidak bisa jalan, jadi hanya muter-muternya saja. Tes. Nah. Oke, selanjutnya di sini kita akan ngeblokir YouTube menggunakan address list. Kita ke address list, kita tambahkan. Kita akan menamai WYTD. Dan ini namanya, dan addressnya menggunakan www.youtube.com. www.youtube.com. Lalu kita apply. Karena IP YouTube itu ada banyak, maka dia akan mencetak banyak IP. Lalu kita buat lagi. Tadi YTD, sekarang kita menamai YTD. Lalu addressnya menamai youtube.com. youtube.com. Kita apply. Kita oke. WTD udah bisa, sekarang YTD bisa juga. Oke, selanjutnya kita ke filter rule. Kita ke general forward. Ini kita panggil WTD saja. Terus ininya ether 2. Lalu ini ether 1. Selanjutnya advance extra enggak, kita ke action langsung. Pilih drop, kita apply. Terus kita oke. Lalu kita mencet YouTube.
di saat yang bersamaan kita buka Netflix. Kita buka juga bsi.ac.id. Jadi BSI bisa lolos. Ini Netflix juga bisa lolos. Aduh, nge-lag new. Nah, ini sedang menunggu. Kita close saja. Dan di sini dia berhasil keblokir dan itu works, artinya bekerja dan bisa. Selanjutnya kita ke ping, ya ke ping. Ini kita disable dulu. Kita ping Google CMD. Kita ke ping google.com. Kita enter. Nah, ini kan di sini dia bisa ya, ada internetnya dan 0% loss. Nah, kita akan membuatnya dibikin jadi RTO dan unsearchable. Kita close. Kita ke filter rule. Ini kita awal-awal kita pilih reject dulu. Lalu kita ke protokol ICMP. ICMP itu kegunaannya itu mendiagnosa jaringan atau mendiagnosa ping. Ini forward ICMP, terus ininya ether 2, ether 1. Ini reject, terus kita apply. Oke. Terus kita ke CMD. Kita ping google.com. Maka dia unreachable. Nah, itu kalau yang reject. Kalau yang drop, dia menjadi RTO. Kita play, oke. Kita ping Google. Dan menjadi RTO. Request timeout. Dan dia tidak bisa berinternetan. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengamankan jaringan. Di sini mengamankan jaringannya itu dia memakai ARP. Jadi kegunaan ARP itu dia ketika orang asing mau bisa internetan, maka dia akan ditolak dan tidak cocok dengan daftar yang ada. Lalu di sini kita klik 2 kali, kita ke make static, lalu semuanya jadi make static. Nah, itu kalau yang static. Kalau yang DHCP di sini, DHCP server, itu ke setup. Nah, tinggal centangkan ARP for license. Kita apply. Oke. Biasanya tuh dia
Munculnya itu dia di sini. Kalau lagi ramai-ramai. Oke, selanjutnya kita akan ke neckboard. Jadi neckboard itu di bagian ini kita nembok. Nah, neckboard itu ini tetangga kita. Jadi tetangga kita itu dihilangkan saja. Kita ke close, kita ke neckboard sistem. Oh, berarti IP ini neckboard. Ini kita klik ini. Nah, ini kita tentang checklist. Oke. Maka di Wimbooknya dia jadi hilang. Mungkin itu sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.